Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Pak Rijal. Kita melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Untuk siswa kelas 7, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi himpunan bagian. Oke, langsung saja ke materinya. Himpunan bagian A, himpunan bagian dari himpunan B. Apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan A himpunan bagian B. Huruf seperti ini dibaca sebagai himpunan bagian ya. A himpunan bagian dari B. Semisal kita punya sebuah semesta anggota 0, 1, 2 sampai dengan 10. Lalu anggota himpunan A adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B itu 1, 2, 3, 4, dan C adalah 6, 7, 8, 9. Kita lihat pertanyaan pertama. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A? Kita buktikan. Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari A? Kita lihat ya. Yang A anggotanya 0, 1, sampai 7. Terus yang B 1, 2, 3, 4. Jumlah himpunan atau anggota himpunan di B semuanya ada di A. Itu berarti karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, maka dapat dikatakan bahwa B himpunan bagian dari A, sehingga bisa ditulis seperti ini. B bagian dari A. Kemudian karena yang berikut, apakah C juga himpunan B? C itu kan anggotanya 6, 7, dan 9. Berarti C bukan himpunan bagian dari A, kan tidak terdapat angka 8 dan 9 anggotanya. Kita lihat penjelasannya. Karena ada anggota himpunan C yaitu 8 dan 9 tidak terdapat di dalam himpunan A, maka himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi C bukan himpunan bagian dari A. Penulisannya seperti ini ya. Kemudian banyaknya himpunan bagian. Jika suatu himpunan bagian menjadi anggota sebanyak jumlah anggotanya, maka banyak anggota himpunan bagian A dapat menggunakan rumus 2 pangkat jumlah anggota tersebut. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, tentukan banyaknya himpunan bagian mungkin dari himpunan berikut. Yang A, anggota himpunan A, anggotanya ada A, B, C. Yang kedua, himpunan B, anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Anggota yang C itu ada 2. Kita buat jawabannya. Karena jumlah angka mencari himpunan bagiannya pangkat 3. Dari anggota dan anggota yang B, kan ada 5 nih anggotanya. Himpunan bagiannya bisa dihitung dengan cara 2 pangkat 5. Berarti jawabannya 32. Kemudian yang C, anggota himpunan bagian yang mungkin dari si C adalah jumlah si C ini himpunannya ada 7 anggota. Berarti 2 pangkatin 7. Jawabannya ada 128 himpunan bagian. Berikutnya himpunan sama. Kita baca definisinya. Dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan tersebut sama bentuk dan jumlahnya. Semisal kita punya anggota himpunan si A yaitu A, I, U, E, O. Lalu anggota himpunan B U, A, I, O, E. Kedua himpunan A dan B anggotanya sama, sebenarnya sama-sama A, I, U, E, O. Berarti dia dikatakan sebagai himpunan yang sama. Yang kedua ada lagi yang namanya himpunan ekuivalen. Definisinya adalah dua himpunan dikatakan sebagai ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama tetapi anggotanya tidak sama atau bendanya tidak ada yang sama. Contohnya misalkan anggota himpunan P itu ada A, I, U, E, O, dan Q
anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kedua himpunan P dan Q anggotanya tidak sama, tetapi jumlah anggotanya sama. Berarti dia dikatakan sebagai himpunan yang saling ekuivalen. Berikutnya ada yang namanya irisan dua himpunan atau intersection. Kita pelajari dulu apa makna dari irisan. Irisan dari dua buah himpunan A dan B bisa dilambangkan seperti ini. Ini lambang dari irisan atau intersection adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B. Artinya kalau irisan kita akan mengambil anggota yang sama. Contoh, misalkan P, himpunan P anggotanya adalah A, B, C, D, E, dan Q anggotanya adalah D, E, F, G, H. Tentukanlah P irisan Q. Maka jawabannya adalah D dan E. Kenapa? Karena D dan E dua-duanya ada, di P ada, di Q juga ada. Catatan, jika A dan B tidak mempunyai elemen yang sama, berarti irisannya adalah nggak diisi, artinya dia himpunannya himpunan kosong. Berikutnya ada yang namanya union. Apa itu union? Union adalah gabungan dua buah himpunan. Gabungan dua himpunan A dan B bisa ditulis seperti lambang huruf U. A union B, A gabungan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Apa maksudnya? Kita lihat. Bila P anggotanya A, B, C, D, E dan Q anggotanya D, E, F, G, H, berarti P union Q, P gabungan Q, dia anggotanya menjadi A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau union semuanya digabungkan, kalau ada huruf yang sama, penulisannya hanya sekali saja, jangan didouble. Berarti P union Q atau P union Q, jawabannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H.